Tes, suara saya terdengar? Tes, tes. Assalamualaikum Pak Sam, Bu Nurjayanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes, apa suara saya terdengar? Terdengar ya? Tes, tes, tes. Sudah terdengar, Pak. Alhamdulillah. Kepada kawan-kawan peserta Stupa 3, sebelum kita mulai, sekali lagi saya sampaikan, mohon namanya dirubah sesuai dengan format yang sudah disampaikan ya.
kelas underscore nama lengkap. Ya, namanya tolong dirubah agar memudahkan kami dosen pengampu Stupa 3 untuk mengenali kalian, gitu ya. Tolong namanya dirubah kelas underscore nama lengkap, gitu ya. Assalamualaikum Bu Nur Jayanti. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun siap, Bu? Ya, Pak, sudah siap, Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Sam. Bisa kita mulai nggih karena alhamdulillah. Bisa kita mulai nggih Bapak Ibu karena sudah jam 9:10. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita diberikan nikmat kesehatan dan alhamdulillah kondisi pandemi semakin membaik, ya. Ini merupakan nikmat dari Allah yang harus kita syukuri, ya. Dan tidak lupa kita sampaikan, lantunkan, ucapkan salawat dan salam kepada Rasul Muhammad SAW sebagai teladan kita. Kawan-kawan peserta Stupa 3, agenda hari ini pertama kita akan menyaksikan, ya, penyampaian materi dari Ibu Dr. Widyastuti Nurjayanti, ya, dengan materi arsitektur Islam. Walaupun di Stupa 3 kali ini, ya, merujuk pada kurikulum baru, arsitektur Islam tidak menjadi kompetensi utama, ya, dalam Stupa 3, tetapi ditempatkan sebagai syarat, ya, dasar, ya, untuk mengenali fungsi-fungsi dan unsur arsitektural yang dilarang dalam perspektif Islam. Sehingga kita tetap membutuhkan materi arsitektur Islam agar dapat difahami oleh kawan-kawan mahasiswa sehingga dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik nantinya sesuai dengan kompetensi yang diminta di dalam TOR penugasan. Ya. Kira-kira nanti materi dari Ibu Dr. Widyastuti Nurjayanti kira-kira 30 menit begitu, Bu. Ya. Kemudian Ya, dilanjutkan dengan diskusi 30 menit. Setelah itu kita memasuki agenda kedua. Ya, sudah disiapkan breakout rooms nanti untuk agenda kedua. Setelah sesi diskusi materi selesai, silahkan kawan-kawan, ya, memasuki kelasnya masing-masing berdasarkan dosen pengampunya. Ya, sudah tercantum di Zoom, ya. Kembali saya sampaikan, ya, silakan ketua kelas berkoordinir dengan dosen pengampunya masing-masing. Siapa tahu beliau berhalangan sehingga kelas breakout rooms pada hari ini dipindahkan pada waktu yang lain. Begitu, ya. Tolong kawan-kawan menjadi koordinator setiap kelas menghubungi dosen pengampunya. Sekali lagi sebelum materi disampaikan oleh Ibu Dr. Widyastuti Nurjayanti, sekali lagi disampaikan kawan-kawan namanya disesuaikan dengan format kelas underscore nama lengkap, gitu ya, untuk memudahkan kami sebagai dosen pengampu Stupa 3 untuk mengetahui kalian di kelas apa, begitu ya. Kita akan memasuki agenda pertama, ya, materi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Widyastuti Nurjayanti. Waktu dan tempatnya dipersilahkan, Ibu. Ya, Pak.
Ini saya sudah bisa share screen ya. Ampun Bu. Ya. Adik-adik dan bapak sekalian, ibunya belum ada yang rawuh ya, ibu-ibunya belum ada yang rawuh. Bu Rini, Bu siapa? Belum ya? Belum terpantau Bu. Belum terpantau, yang ada baru Pak Samsudin, Pak Rini sampun Bu. Andika. Oh, Bu Rini sudah. Iya, Ya. Bu Rini sampun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen, bapak-bapak dosen, dan adik-adikku sekalian yang saya sayangi. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi sholli sadri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita ketemu kembali dengan adik-adik sekalian, dengan Bapak Ibu pengampu untuk memberikan lanjutan materi. Sebetulnya materi arsitektur Islam ini dipresentasikan 2 minggu yang lalu. Namun 2 minggu yang lalu saya ada perlu sehingga baru bisa disampaikan hari ini. Ya, ini mohon maaf. Sebaiknya saya mulai saja untuk share screen-nya. Ya, Bu. Lagi. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah, ya. Nah, ini saya akan memberikan materi untuk dasar-dasar arsitektur Islam yang harus diketahui bagi semua mahasiswa Stupa 3. Meskipun tadi Pak Andika sudah menginformasikan bahwa dalam Stupa 3 ini tidak dibebani dengan arsitektur Islam, tapi yang namanya arsitektur Islam itu meskipun tidak dibebani, tapi itu menjadi satu kesatuan secara keseluruhan. Tidak bisa dikatakan tidak membebani karena harus tahu, gitu ya. Nah, ini antara lain karena harus dikaitkan dengan Stupa 3, maka saya juga akan melihat sasaran pembelajaran Stupa 3 itu apa. Nanti akan dikaitkan dengan arsitektur Islam itu sendiri. Nah, dari store itu saya tuliskan lagi di sini. Sasaran pembelajaran Stupa 3 itu yang pertama, mahasiswa dapat merancang objek arsitektur secara fungsional dengan fungsi SD atau sekolah dasar atau elementary school. Jadi adik-adik diminta untuk mendesain elementary school. Kemudian mahasiswa dapat merancang objek arsitektur dengan penekanan tata masa bangunan. Nah, tata masa bangunan ini juga ada unsur Islaminya, harus bagaimana gitu. Sirkulasi antar bangunan, bangunan bertingkat 4 lantai, serta menyajikan hasil rancangan ke dalam gambar arsitektur, gambar kerja, dan maket. Kemudian bagian saya yang kuning ini, mahasiswa dapat merancang objek arsitektur yang tidak bertentangan dengan ajaran dan nilai Islam pada aspek fungsi dan perwujudannya. Nanti fungsinya apa, perwujudannya bagaimana. Gitu. Kemudian mahasiswa dapat merancang objek arsitektur dengan tema arsitektur regionalisme yang menerapkan ada pencahayaan, penghawaan, struktur rangka, memperhatikan peraturan setempat terkait tata guna lahan, KDP, dan sempadan. Nah, ini kata kuncinya banyak sekali. Ya. Kemudian ada lagi, mahasiswa mampu mempertanggungjawabkan rancangannya di hadapan dosen pembimbing dan dosen penguji. Gitu. Nah, ini sekolah SD yang ramah anak itu punya konsep bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, nyaman. Tetapi untuk SD yang adik-adik
akan rencanakan itu yang penting punya rasa aman, nyaman, dan komunikatif. Nah, ini sejak pertama ini sudah diinformasikan oleh bapak-bapak dan ibu pembimbing, tapi ini akan saya tekankan lagi. Jadi kalau merencanakan itu SD-nya yang aman, yakni objek rancangan dapat menjamin keamanan warga sekolah agar tidak terluka dan tidak membahayakan jiwa. Nyaman, artinya objek rancangan memberikan kenyamanan visual, fisikal, ergonomik. Ergonomik itu sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nyaman psikologisnya, sehingga menumbuhkan rasa betah untuk berkegiatan di sekolah. Ini juga berkaitan juga dengan arsitektur Islam. Kemudian yang komunikatif, memberikan stimulus untuk melakukan komunikasi melalui kegiatan yang bersifat komunal, sehingga warga sekolah dapat saling mengenal dan terjalin keakraban. Ini juga terkait, karena akhlak yang harus kita bawa adalah akhlak yang Islami, yang komunikatif, yang akrab, dan sebagainya. Nah, di sini saya ditugasi untuk memberikan wawasan kepada adik-adik tentang fungsi dan perwujudan SD, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Gitu. Nah, saya bahasnya dari fungsi dulu, kemudian perwujudannya. Coba kita lihat fungsinya. Kalau kita melihat fungsi SD itu kan untuk kegiatannya sekolah dasar. Nah, kegiatan sekolah dasar itu kan banyak. Nah, kegiatannya adik-adik harus menuliskan kegiatannya apa saja. Dan kegiatan itu tidak boleh yang bernuansa syirik. Tidak boleh kegiatan-kegiatan yang menyekutukan Allah. Tidak boleh ada benda yang dipuja atau dikultuskan pada sebuah ruang kegiatan. Nah, fungsi ini sebagai sekolah dasar, adik punya kegiatannya, kemudian kegiatan-kegiatan ini dikelompokkan menjadi zona kegiatan. Ini juga bagian dari arsitektur Islam, dikelompokkan dulu. Kelompokannya juga jangan salah. Caranya mengelompokkan harus yang benar, kelompokkan. Oh, yang ini zona kegiatan akademis, yang ini zona kegiatan pengelolaan, ini misalnya saja. Yang ini zona kegiatan penunjang, yang ini taman bermain. Ini contohnya, tapi nanti adik-adik harus membuat sesuai dengan tugasnya, tornya seperti apa. Jadi mulai dari fungsi, ini sudah diarahkan supaya sesuai dengan kegiatan Islami dan tidak boleh merancang kegiatan yang bernuansa syirik. Misalnya nanti di tiang bendera ada benderanya yang seperti ini, ada kegiatan menghormati sesuatu benda, itu juga tidak boleh. Kemudian kelompokkan kegiatan dan buat zona kegiatan sebagai dasar pola pengelompokan gubahan masa bangunan. Jadi saya masukkan sedikit-sedikit di bagian-bagiannya. Kalau fungsinya seperti itu, ya. Kemudian kalau kita lihat yang kedua, dilihat dari perwujudan arsitekturnya. Kalau fungsinya sebagai sekolah dasar dengan gubahan masa 4 lantai itu yang maksimal ya. Itu ada lagi yang masanya 3 lantai, misalnya 1, yang masanya 2 lantai, misalnya 2. Nah, untuk membuat perbedaan gubahan masa tersebut, adik-adik sebaiknya untuk sketsa awal itu bisa dimulai dengan warna. Oh, yang 4 lantai tak warna merah, yang 3 lantai tak warna ungu, yang 2 lantai tak warna biru. Nanti mau saya letakkan di mana supaya mudah. Tadi kan sudah dikelompok-kelompokkan. Ini juga merupakan bagian dari arsitektur Islam. Karena apa? Membuat segala sesuatu itu teratur, ya. Dari ini, kemudian aturannya begini, sesuai dengan aturan. Kemudian adik-adik melihat gubahan massa, contoh-contoh komposisi massa bangunan pada lahan.
Ini contohnya ada beberapa masa, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang atapnya pakai green, ada yang tidak, ada yang open space-nya, dan sebagainya. Kemudian untuk membentuk masa bangunan, ini masanya kotak-kotak. Ada yang segitiga, ada yang campur, tapi harus ada iramanya. Ya. Kalau kotak ya kotak semua, atau kotak kecil dengan kotak besar, segitiga kecil dengan segitiga besar. Ini dwimatra, trimatra juga harus masuk. Adik-adik kan sudah mendapatkan dwimatra dan trimatra di semester 1. Keteraturan dan keseimbangan itu juga merupakan salah satu ciri dari arsitektur Islam. Salah satu cirinya ada keseimbangan. Oke, keseimbangan itu merupakan ciri dari arsitektur Islam. Kita lihat di mana? Nanti di Al-Quran ada yang namanya keseimbangan, itu ada. Keteraturan itu ada, semuanya ada. Ya. Meskipun tadi permintaannya hanya ini yang boleh dan ini yang tidak boleh. Tapi saya menerangkannya tidak seperti itu. Nah, iki entok, iki ora entok, sudah selesai. Ya, tapi kan harus dimasukkan ke dalam bangunannya, dijabarkan. Ini contoh-contoh gubahan massa. Gubahan massa ada keteraturan. Keteraturan juga salah satu dari arsitektur Islam. Nah, ke semua fungsinya, semuanya berfungsi sesuai dengan fungsi masing-masing dan tidak saling overlap. Nah, misalnya parkir ya untuk parkir, bukan parkir untuk duduk-duduk, bukan parkir untuk lari-lari. Ya, ruang kelas ya untuk belajar, bukan ruang kelas untuk hura-hura dan sebagainya. Jadi masing-masing fungsinya sesuai, perwujudannya juga sesuai. Gitu. Coba kita lihat yang lain. Tata masa bangunan. Kalau untuk membuat tata masa bangunan, ini pertama adik-adik kan harus memilih bentuk dasar. Bentuk dasarnya mau apa? Mau kotak, mau segitiga, mau lingkaran, atau apa? Itu pilihlah bentuk dasar masa, kemudian dikembangkan sesuai kreativitas. Tidak hanya kotak saja, tidak hanya ini kotak, tapi sudah ada mencongnya sedikit, ada tambahannya sedikit, ada ini apa lingkaran lengkung, tapi lengkung sudah dibentuk dan sebagainya. Yang penting ya pengembangan kreativitas bentuk massa jangan menyerupai bentuk yang digunakan ibadah agama lain. Contoh, saya bentuk massanya mau pakai bentuk massa salib, nah itu ya jangan, gitu loh. Ya, ambil bentuk dasar, tapi bentuk dasar ini ora dasar banget ya, tapi kamu di sini kan berkreasi, kreasinya itu bisa disesuaikan tambah bagus. Nah, ini kalau lahannya datar bisa seperti ini, bisa juga dengan mengangkat salah satunya. Nah, kalau ini lahannya dekat dengan laut, nah ini bisa masanya ditata seperti ini. Intinya gubahan massa itu bagaimana cara pertama membentuk dasar massa, memilih yang bentuknya tidak menyerupai bentuk yang digunakan ibadah agama lain. Kemudian bentuk itu tidak semata-mata seperti itu, tapi harus dikembangkan kreativitasnya. Kuliah di arsitek itu harus kreatif mengembangkan. Ya. Kemudian kita lihat gubahan massa itu tidak hanya meletakkan benda, tetapi harus terintegrasi. Terintegrasi itu juga salah satu ciri dari arsitektur Islam. Nah, kalau adik-adik melihat di alam ini, alam dunia ini ya, semuanya itu tertata sesuai dengan kaidahnya Allah. Semuanya sudah, kalau misalnya daun bentuknya ya seperti itu, daunnya macam-macam ya, daun bunga, daun sirih, daun dewa, daun apa, gelombang cinta, daun apa, itu semuanya sudah menurut aturan Allah sudah ada cetakannya seperti itu.
Kemudian masing-masing itu dirangkai. Untuk merangkai atau mengubah itu harus ada jalannya, sirkulasi. Kalau misalnya ini ada tata masanya seperti itu, maka harus ada jalan yang menghubungkan antara masa satu dengan masa yang lain. Coba lihat masa ini tidak hanya kotak. Ini ada yang dicowak sedikit, ini ada yang dipotong sedikit, ada yang maju sedikit. Jadi tidak hanya kotak. Ini tidak kotak tapi agak melengkung sedikit dan sebagainya. Jadi nanti adik-adik harus berkreasinya di sini. Perubahan masanya seperti apa, sirkulasinya seperti apa, open space-nya seperti apa. Gitu. Itu juga salah satu dari tanda-tanda arsitektur Islam. Kemudian kita bisa menilai dasar-dasar arsitektur Islam itu petunjuk pertama, adik-adik bisa melihat ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran maupun yang tertulis di hadis. Ajaran Al-Quran sangat penting bagi umat Islam untuk dipelajari. Dan tersebut dalam Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fiih. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Huda lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi yang saya katakan tadi, di sini ayat-ayat Allah ada yang teratur, ada. Kemudian sedangkan petunjuk yang kedua adalah sunnah Nabi atau perilaku Nabi sebagai figur identifikasi atau uswatun hasanah bagi umatnya, itu tersebut dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah. Nah, ini kita pakai untuk dasar Islamnya seperti itu. Kemudian kalau untuk merancang, nah kita bisa menemukan ciri-ciri rahmatan lil alamin. Itu kita lihat di Quran surat 21 ayat 107. Kemudian yang ramah lingkungan, ada, fitrah, ada, fungsional, ada, orisinil, tidak menjiplak, tidak berlebihan, sesuai perkembangan teknologi, keseimbangan, seperti yang tadi. Kalau membuat gubahan massa itu harus ada keseimbangan. Kalau membuat perencanaan sekolah dasar itu harus sesuai dengan fungsinya, ramah lingkungan. Nah, itu. Meskipun nanti tidak dinilai, tapi ini juga harus adik-adik harus tahu. Sebetulnya sudah include di dalamnya, ya. Meskipun bilangnya tidak dinilai, tapi itu sudah termasuk bagian dari perencanaan adik. Ya, inklusif itu sudah dinilai kalau menurut saya, ya. Kalau prinsip-prinsip perancangan dalam arsitektur itu ada contohnya kesatuan atau unity. Kesatuan adalah usaha untuk mencari kesamaan dari sifat unsur keindahan. Jadi kalau unity itu bangunannya nanti atau bentuk-bentuk massa yang digabung-gabung menjadi gubahan massa menjadi indah. Karena teratur, ada sesuatu yang menjadi pengikat. Kemudian keseimbangan. Keseimbangan di sini adalah kualitas yang terdapat dalam setiap objek, di mana daya tarik visual dari kedua bagian masing-masing memiliki pusat keimbangan atau pusat perhatian yang sama. Tidak hanya dari kedua bagian, mungkin 3 atau 4 atau 5. Nah, ini yang sebelah kiri, ini prinsip perancangan menurut arsitektur pada umumnya, yang sebelah kanan, ini prinsip perancangan menurut ciri arsitektur Islam. Ini keseimbangan, di sini juga ada, kesatuan juga ada, irama ada, gitu. Nah, jadi adik-adik udah tahu bagaimana ciri-ciri arsitektur Islam itu. Kemudian kalau ada sebuah kegiatan, adik-adik membuat zona. Zona kan ada yang namanya public, private, semi-private, paling private, gitu. Nah, ini kalau menyangkut keluarga,
Ini dasar teorinya ya, kalau menyangkut keluarga, struktur keluarga muslim menurut Isa Murtada, tapi ini saya strukturkan sendiri, maka dari struktur keluarga muslim itu ada keluarga inti yang namanya bapak, ibu, dan anak-anak, dan eyang. Kemudian keluarga tengah itu sudah Pak Lek, Bule, Om, Tante, dan sebagainya. Kemudian keluarga besar itu sudah nak dulur dan sebagainya. Jadi ini bisa masuk sampai mana? Oh, yang non-muhrim kalau yang bukan keluarga itu hanya sampai di zona publik. Kalau yang keluarga besar bisa sampai semi-private. Kalau yang keluarga itu bisa sampai zona private. Kalau keluarga inti bisa zona paling private. Nah, ini teori-teorinya saya berikan dulu. Kemudian ini juga teori kenapa kita harus tahu kedudukan arsitektur Islam di antara ilmu-ilmu yang lain. Kalau kita mengetahui bahwa di dunia ini terjadi dari adanya manusia dan alam. Manusia dan alam ini diciptakan oleh Allah. Maka ada 3 center ya. Ini Allah menciptakan manusia dan alam, sehingga manusia dan alam ini saling berinteraksi. Tetapi Allah ini memberikan petunjuk yang berupa nilai-nilai keislaman. Kemudian antara alam ini Allah menginginkan bahwa harus ada keseimbangan alam. Nah, manusia itu sebagai khalifatullah fil ard, maka harus membuat alam ini menjadi seimbang. Ini masing-masing ada teori-teorinya. Kalau alam dan manusia itu ada kebudayaan. Antara lain arsitektur masuk dalam kebudayaan tersebut. Ini ada berbagai teori. Tapi kalau arsitektur yang Islami ini sudah ada di tengah-tengah, yang bisa berkaitan dengan manusianya, dengan alam, dan dengan Allah. Sehingga terjadi hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alamin. Gitu. Kemudian yang ketiga, adik harus tahu seni Islam. Seni yang bisa dipakai untuk bangunan-bangunan kita itu seni yang bagaimana. Kalau menurut Ismail Raji Al-Faruqi itu ada 6. Tetapi yang paling penting seni itu adalah seni yang tidak syirik atau seni tauhid. Seni yang tidak syirik. Kemudian klasifikasi seni yang termasuk seni hias. Seninya itu banyak, ada 6 klasifikasinya. Tapi kalau yang seni hias Islami itu ada 3 macam, coraknya geometris, kaligrafis, floris, dan ada yang merupakan gabungan dari keduanya atau gabungan dari ketiganya. Nah, sebagai pengetahuan ini perlu diketahui begitu. Nah, ini contoh-contoh juga artefak-artefak seni hias Islami yang telah ada seperti ini, sangat bagus sekali pada zaman keemasannya dan selalu ditulis dalam bangunan-bangunan tersebut ya, bangunannya Al-Qasar, bangunan Alhambra itu wala ghalib ilallah di Alhambra Granada, semua keindahan itu hanya untuk memuji kepada Allah gitu. Jadi keindahan itu tidak untuk semata-mata kebanggaan bagi kita, tapi ini dipersembahkan kepada Yang Maha Pencipta. Meskipun ciptaan yang paling bagus adalah ya ciptaan Yang Maha Pencipta tersebut. Tapi kalau kita merancang yang bagus, ini juga dipersembahkan kepada Allah Yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini contoh-contoh bangunan Islami. Ini bangunan itu ada yang dibuat oleh orang Muslim, ada yang dibuat oleh non-Muslim. Tetapi bangunan yang mempunyai nilai-nilai Islam itu antara lain itu mempunyai 3 unsur. Tidak hanya bangunan saja, ada airnya dan ada tamannya. Karena antara makrokosmos dan mikrokosmos itu harus imbang. Kalau tidak imbang, maka akan terjadi ketimpangan. Di dunia ini kan ada alam semesta ini ada daratan, ada lautan, ada tanaman, itu makrokosmos ya. Kalau di mikrokosmos dalam bangunan ya ada bangunannya, ada airnya, ada tamannya. Kalau kita tidak punya air gimana? Nah, bagaimana kalau kita membuat bangunan
itu selalu harus ada air hujan yang jatuh itu harus bisa kembali lagi ke tanah. Caranya apa? Bangunannya semuanya tidak dibuat di dalam site tersebut. Jadi site-nya harus disisakan sekian persen untuk tanaman, untuk open space dan sebagainya. Nah, jadi ada unsur ini diusahakan ada airnya, ada tanamannya, dan ada bangunannya. Kalau bangunan saja juga kering, kalau air saja juga terlalu kurang bangunannya untuk hidup. Kalau tanaman saja juga seperti hutan. Jadi harus ada keseimbangan antara ketiganya ini. Jadi kalau adik-adik bangun juga seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke sini, masuk ke yang saya diminta untuk membuat ini, mengkategorikan fungsi dan perwujudan yang boleh apa, yang tidak apa. Gitu. Contohnya macam ruang. Ini saya hanya belum menuliskan ruang-ruang semuanya, tapi ruang-ruang yang kira-kira ada, itu ya ada aula, ada ruang guru, ruang rapat, ruang kelas. Kelasnya tidak hanya satu ya, kelasnya kelas 1 sampai dengan kelas 6 masih AB, kemudian laboratorium, ruang baca, dan sebagainya. Ini labnya kedobelan 2 ini. Kemudian yang luar, ruang luar itu ada taman, ada ruang bermain outdoor, tempat upacara bendera, ruang olahraga, parkir, dan ada kamar mandi WC. Fungsi yang boleh sesuai dengan kegiatan, fungsinya itu diperbolehkan, secara umum yang berlaku itu apa? Oke, itu bisa digunakan. Sejauh masih sejalan dengan ajaran Islam. Tetapi fungsi kegiatan spesifik yang menurut gender, ya itu harus dibedakan. Sebagai contoh, kalau kamar mandi laki-laki dan perempuan, ya harus dipisah, jangan jadiin satu. Kemudian ruang olahraga ada ruang ganti laki-laki dan ruang ganti perempuan, yaitu ya dipisah, ya jangan jadi satu gitu. Kemudian desain kamar mandi jangan itu saja. Kalau arsitek sekarang ya adik-adik belajar sebagai seorang arsitek, desainlah kamar mandi yang sedemikian rupa sehingga lantainya itu tetap kering, tetap bersih, serta pakaiannya itu tidak kotor. Kalau masuk tidak kecelup-celup air. Kalau misalnya sesudah mandi ada tempat untuk kita bisa agak tinggi, kita bisa memakai pakaian dan pakaiannya itu tidak kena air. Bagaimana caranya? Mungkin ada bagian yang ditinggikan, ada bagian yang agak rendah, ada bagian yang ada batu-batunya dan sebagainya. Itu kreativitas adik. Kemudian yang tidak boleh dari fungsi ruang adalah tidak boleh ada kegiatan yang difungsikan bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti tidak boleh ada kegiatan syirik dalam ruang. Nah, itu nas, tidak boleh. Kemudian dalam perwujudan arsitekturnya yang boleh itu apa? Merancang yang kreatif. Kreativitas merancang ruang dioptimalkan sejauh masih sejalan dengan ajaran Islam. Misalnya ada contoh ini bagus-bagus, dicontoh boleh, tapi jangan plek. Dicontoh, kemudian ditambahi sedikit, dikurangi sedikit, ditambah dengan kreasi dari adik-adik. Kemudian contoh perancangan ruang yang bersifat asli atau orisinal boleh niru, tapi tidak seluruhnya. Ada bagian yang diperkaya atau ditambahkan. Nah, boleh menggunakan hierarki ruang. Kiblat oriented kalau mau ya silakan mau menggunakan. Kalau musola ada musola atau masjid ya itu ada yang harus ada kiblat orientednya. Kamar mandi laki-laki, kamar mandi perempuan dipisah, ada tempat sholat dipisah, kemudian ada serambi dan sebagainya. Kalau untuk layout ruang tidur misalnya di situ ada ruang istirahat, maka layout dari tempat tidurnya, posisi bantalnya, posisi kepala orang tersebut itu ada di sebelah mana. Itu juga
bisa meniru ajaran Nabi. Ya. Bantalnya ada di utara, posisi tempat tidurnya selatan utara, dan sebagainya. Kemudian estetika seni hias Islami yang digunakan itu yang menuju ke penghayatan ilahi. Dengan melihat seni hias tersebut, maka ingatan kita kepada Yang Maha Pencipta menjadi lebih bagus lagi. Yang tidak boleh itu untuk perwujudan arsitektur adalah merencanakan bentuk massa yang menyerupai ritual kepercayaan selain Islam. Kemudian menggunakan hiasan makhluk yang bernyawa, baik untuk struktural atau non-struktural atau malah hiasan, tidak boleh. Jangan gunakan makhluk bernyawa. Mungkin harus distilir. Distilir itu disamarkan. Tidak boleh boros energi, tidak boleh mubazir. Nah, itu salah satunya dari arsitektur Islam seperti itu. Coba kita tinjau lagi yang lain. Nah, ini adik-adik melihat fasad ya. Saya mengambil dari desainnya Pak Andi Rahman Arsitek. Dia membuat sekolah dasar Aisyah yang ada di mana ya? Ini asli dari perencana Andi Rahman Arsitek. Jadi modelnya seperti ini. Jadi ada bagian yang ditonjolkan, kemudian modelnya seperti ini. Kalau adik nanti modelnya bukan seperti kan sudah ditentukan ya. Ya nanti sesuai. Jadi original asli tidak menjiplak ini salah satu dari nilai arsitektur Islam. Kemudian kita lihat kalau ruang-ruang kelasnya kayak apa. Prinsip adik membuat ruang kelas itu yang fungsional. Fungsional itu salah satunya dari nanti adik bisa lihat Quran surat 17 ayat 27. Nanti lihat suratnya seperti apa, bisa dibaca. Kemudian terjemahnya seperti apa. Setelah ada terjemahnya kemudian oh intinya ini toh, intinya fungsional yang dipakai. Kemudian estetis. Jadi kalau membuat ruang-ruang kelas yang fungsional dan yang estetis. Fungsionalnya misalnya nanti dipakai untuk kegiatan kelompok, ya nanti modelnya seperti ini. Kalau misalnya kegiatannya nanti dipakai untuk kelas-kelas yang bukan kelompok, tapi untuk kelas paralel, nah, bisa begini. Gitu. Ini sumbernya juga Andi Rahman. Kemudian kita lihat ruang baca. Ruang baca itu juga adik-adik harus menerapkan ada fungsionalnya. Ini berfungsi untuk ruang baca yang gambar ini paling kiri. Tapi dia ramah lingkungan karena dia adik-adik bisa baca, anak-anak SD bisa baca, tapi di sekitarnya itu berhubungan dengan alam, dekat dengan alam. Jadi enak membaca, tapi di depannya ada pohon-pohon yang rindang. Mungkin di sini ada tanaman-tanaman bunga, ini bunga-bunganya enggak ada, enggak kelihatan ya. Nah, itu ramah lingkungan. Ini untuk SD alam cocok ini yang ini mungkin untuk SD yang literasi. SD literasi kita menggunakan banyak bacaan-bacaan. Nah, supaya enggak bosan gimana? Bacaan-bacaannya ini nanti ditaruh di almari, tapi almarinya enggak hanya kotak-kotak. Kalau kotak terus bosen. Anak-anak kan pengennya yang kreatif ya. Ini modelnya bulatan kayak gini. Seperti roda bulat-bulat gitu ya. Nah, nanti buku-bukunya taruh sini. Nanti anaknya ngambil sambil senyum, senang gitu. Kalau ini ada 2 lantai yang bawah, ini ada yang di atas. Nanti yang di atas ini bisa lihat temennya yang di bawah. Ini juga begitu. Ya, ini contoh-contohnya. Kalau ini contoh raknya yang bisa dikeluarkan dan bisa dimasukkan. Ini contoh-contohnya seperti itu. Nanti adik-adik bisa cari sendiri. Ini hanya contoh yang saya ambil
nanti adik-adik bisa mencari, mengembangkan, dan lebih bagus dari ini. Saya mengharapkan bisa lebih bagus dari ini. Jadi ruang bacanya seperti apa, perpustakaannya, desain raknya seperti apa, itu ada contohnya. Nanti di sketsa-sketsa kamu sudah harus memikirkan gitu. Kemudian untuk ruang luar, ini prinsip Islaminya juga ya harus diterapkan. Ruang luar yang bagaimana, yang ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan itu ada kata kuncinya, Quran surat 10 ayat 25, nanti cari sendiri. Nah, ini ada tempat untuk bermain anak-anak, ya, berinteraksi dengan temannya. Kalau ini ada tempat untuk melihat orang membuat batu bata. Kalau ini mungkin di SD Alam itu ya, itu ada sungai-sungai kecil di mana anak-anaknya bisa bermain-main layangan, enggak pakai baju, bisa hura-hura, bisa ngomong banter dan sebagainya. Bengok-bengok enggak apa-apa. Kemudian di sini tamannya ini juga disediakan untuk anak-anak tersebut supaya tidak bosan. Ini contoh-contoh ruang luar yang Islami ya. Kemudian sirkulasi udara yang Islami seperti apa? Ya ini semuanya ini sudah diatur pada penghawaan alami di arsitektur itu sudah banyak ya. Arah laju angin itu seperti apa? Kalau ini bangunannya masif, jadi dia hanya lewat saja. Tapi kalau bangunannya ada yang bolong, maka anginnya masuk dulu, baru keluar. Kalau di sini tidak ada bolong yang atas, maka dia juga akan sulit. Kalau seperti ini bangunannya ada bolong kiri kanan, maka dia akan langsung. Tetapi kan tidak enak, anginnya terlalu besar. Maka di sini ada tanaman-tanaman untuk barier, untuk vegetasi, sehingga orangnya bisa sejuk. Kemudian udara yang masuk sekian persen, yang keluar sekian persen, gitu. Kemudian jendela itu yang bagaimana bisa membuka keluar, ini buka 50% ke atas, yang ini buka 50% ke samping, kalau yang ini buka 100% kiri kanan, sehingga udaranya bisa masuk semua. Nah kalau kaca nako ini seperti apa? Oh ini bisa dibuka 30%, 40% dan sebagainya. Gitu. Jadi ini semuanya juga bagian dari arsitektur Islam. Menurut saya begitu. Kemudian contoh-contoh konsep Islami, zona dan hierarki tata ruang berdasarkan struktur keluarga Muslim. Kemudian ada rumah tinggal Islami, ini ada tempat tidur yang bagaimana posisi tidurnya menghadap kiblat. Kalau di Indonesia arahnya utara selatan karena posisi kepalanya di utara, badan berbaring posisi miring sehingga muka dan mengarah ke kiblat. Ini kamar mandi ya sebaiknya posisinya jangan menghadap dan membelakangi kiblat. Gitu. Kemudian ada seni hias Islami tadi dan rahmatan lil alamin. Nah, ini contoh-contoh konsep arsitektur Islam pada ruang yang bisa direncanakan. Bisa di ruang tamu, kantor sewa. Ini saya kira cukup. Jadi kira-kira seperti itu adik-adik dan Bapak Ibu sekalian yang bisa saya rangkumkan dari pengetahuan. Ini baru pengetahuan ya. Pengetahuannya begitu, nanti adik-adik yang menerapkan tentang arsitektur Islam. Ini saya stop share, nanti silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nurjayanti, lengkap sekali yang beliau sampaikan dan dikaitkan dengan kompetensi utama dari arsitektur Islam kita, ya. Arsitektur kita di Stupa 3 berkaitan dengan tata masa, lanskap, sirkulasi antar bangunan, ya, sudah disampaikan semua oleh Bu Nurjayanti, termasuk contoh-contoh penerapannya. Ya. Sehingga sangat, saya kira, mudah ditangkap
ya, karena sudah disertai dengan contoh oleh Bu Nur Jayanti. Silakan sesi selanjutnya kita akan membuka diskusi. Silakan kepada kawan-kawan mahasiswa Stupa 3 untuk bertanya terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Nur Jayanti. Ya, pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat maupun dengan secara langsung disampaikan dengan open mic. Silakan kawan-kawan. Silakan. Bagi yang bertanya, ada yang belum jelas, ya, atau ingin meminta penjelasan lebih lanjut dari Bu Nur Jayanti, atau ingin mengkonfirmasi, jangan sampai salah paham, gitu ya. Bisa melalui kolom chat maupun secara langsung disampaikan dengan membuka mic-nya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap adik-adik sudah memahami semua yang saya uraikan. Kira-kira mudah dipahami adik-adik? Mudah ya? Mudah dipahami adik-adik? Gimana ini? Tidak ada yang jawab. Mudah, Bu. Mudah ya, mudah dipahami. Jadi semuanya sudah jelas, mudah dipahami. Jadi adik-adik nanti dengan contoh itu ya nanti bisa digunakan untuk mendesain. Saya mendesain yang begini. Nanti materi ini saya berikan kepada adik-adik. Materi ini saya titipkan kepada Pak Andika untuk bisa di-share kepada teman-teman sekalian. Ya. Ini ada chat apa ini? Masih mencoba memahami dari... Oh, masih mencoba memahami. Enggak apa-apa. Kalau mencoba memahami berarti ada sesuatu yang masih bingung ya. Bingungnya di mana? Silakan Mas Oki, ada yang dibingungkan? Kalau masih mencoba memahami, ini memang tergantung dari apa ya, kayak kalau memahami arsitektur Islam itu kan harus punya dasar. Dasar-dasar ini adik-adik kan juga harus bisa membaca Al-Quran, kemudian pengamalannya juga, dan sebagainya. Dasar-dasar itu kan nanti akan dipakai. Ya enggak apa-apa sambil memahami. Masih mencerna Bu, belum memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Oh ya boleh, enggak apa-apa. Ya, jadi ini berarti sesuatu yang baru bagi adik ya. Jadi malah ini pertama kali bisa membuka wawasan kepada adik-adik. Kalau memang ini dianggap sesuatu yang baru, berarti adik-adik baru mendengar. Oh ternyata Islam itu seperti itu toh. Tidak hanya boleh dan tidak boleh, tidak hanya ini haram dan halal, tapi ada sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Oh ini ternyata ada toh keseimbangan di Al-Quran itu ada. Oh ada. Oh ternyata bangunan itu kalau membuat bangunan tidak boleh bangunan saja. Jadi harus ada disisakan untuk tanahnya supaya airnya bisa meresap, ada tanamannya, ada ininya. Jadi satu kesatuan antara makrokosmos dan mikrokosmos ini saling mendukung. Kalau tidak serasi, nanti akan terjadi kekurangan, akan terjadi kesalahan. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tapi setidaknya adik-adik sudah punya bekal untuk membuat gubahan massa, ya. Karena ini nanti kan setelah adik-adik survei melihat dari lahannya masing-masing. Saya ini seperti ini, saya seperti ini. Kemudian kegiatannya dikelompok-kelompokkan.
Kemudian kelompokkan, ya ini kelompok merah, kelompok biru, kelompok ini. Kemudian kalau ketemu nanti saya letakkan di sini, letakkan di sini, letakkan di sini. Tapi tidak hanya meletakkan, dari berbagai sudut gubahan massa ini bisa menutup, bisa serasi, dari depan serasi, kiri serasi, kanan serasi, belakang serasi. Dari keseluruhan keempat sisi itu kalau dilihat semuanya bisa serasi. Jadi nanti bisa dites. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak serasi, berarti yang ini harus digeser, gitu. Contoh-contoh gubahan massanya seperti itu. Kemudian dalam memilih massa bangunan jangan yang massanya seperti salib atau massanya seperti mata dewa itu ya, tidak boleh. Gitu. Jangan ada patung-patung, jangan ada pedupaan, tidak boleh ini sekolah tapi ini sekolah alam. Jadi ada semacam persembahan kepada yang seperti di Bali itu, ya enggak boleh. Gitu. Pak Andika dari Bali ya, tapi bukan seperti mendeskripsikan seperti itu. Memang di Bali itu banyak pura ya. Gitu. Maksudnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Gitu. Malah mungkin ada tambahan dari bapak-bapak sekalian, bisa untuk melengkapi presentasi saya, mungkin ada tambahan dari Pak Samsudin, ada tambahan dari Pak Andika, dari Bu Rini, dan sebagainya, monggo. Untuk gubahan massa dan sebagainya, sehingga semua mahasiswa bisa mempunyai persepsi yang sama. Kemarin ada banyak mahasiswa yang tanya, Bu, untuk yang 4 lantai itu, misalnya 4 lantainya 1 buah, yang 2 lantainya 2 buah, yang 3 lantainya 1 buah. Bu, kalau ini sampai 5 buah bangunan, boleh enggak kalau lebih dari 4 bangunan? Nah, itu gimana Pak Samsudin, bagaimana Pak Andika? Harus 4 massa saja atau boleh lebih dari 4 massa untuk stupa ini? Kalau 4 lantai oke, ya harus 4 lantai. Yang ditanyakan 4 massa. Monggo Pak Andika yang jawab. Kemarin ada mahasiswa yang tanya begitu. Pripun Pak Andika? Mohon maaf, Bu Nurjayanti, saya keluar lagi karena masalah sinyal. Oh iya. Tadi saya tanya, jadi enggak kedengaran. Iya Bu, tidak terdengar Bu. Tadi ada mahasiswa yang bertanya, ini untuk stupa 3 ini kita kan maksimal membuat 4 lantai. Untuk membuat gubahan massa, ini yang 4 lantai ini dibuat 1, boleh Bu. Yang ini yang 3 lantai 1 buah, yang 2 lantai 2 buah, itu kan ada 4 massa, yang diubah 4 massa. Nah, seandainya saya itu ketemunya 5 massa atau ketemunya 6 massa, itu boleh enggak? Halo, Pak Andika ada enggak? Andika matunah ya, Cek. Oh. Kalau menurut Pak Samsudin gimana? Kalau saya dikembalikan ke tor saja, Bu. Tornya itu tidak menyebutkan apa? Kalau tidak menyebut, kan ada minimal toh. Kalau ada minimal berarti maksimalnya bebas, Bu. Oh gitu. Yang penting ada yang 4 lantai, ada yang lainnya gitu ya. Iya. Jadi kalau mahasiswa itu ketemunya 5 massa atau 6 massa atau 4 massa silakan gitu ya. Yang penting minimalnya yang dipegang, Bu. Minimalnya yang dipegang. Ya. Gitu. Kalau ini site-nya datar ya, Pak. Belum dikasih site yang berkontur ya.
Belum, Bu. Biasanya stupa 3 belum. Nah, untuk Bu Rini itu untuk apa? Alam, SD alam. Itu ada konturnya, enggak ada sungainya, ada ininya. Pripun Bu Rini? Kebetulan kemarin mahasiswa sudah Bu mencari lokasi, ya di foto itu kebetulan agak datar dapatnya. Agak datar. Ada sungainya, ada ininya gitu, Bu. Kemarin dekat, karena gini Bu, kriterianya kemarin kan mencari itu berdasar kriteria. Kriterianya kemarin kan dekat dengan pemukiman, aksesnya mudah, begitu sehingga untuk unsur yang sungai itu kemarin belum dimasukkan menjadi salah satu kriteria yang harus dipenuhi gitu. Oh, iya. Oke. Soalnya SD alam ya, SD alam mungkin ada kekhususannya, mungkin ada untuk lari-lari atau untuk apa, ada bukit-bukitnya. Ya, memang kalau dari segi tapak itu safety-nya juga harus dipertimbangkan juga Bu. Misalkan untuk anak-anak itu kalau terlalu curam juga mereka kurang safe, kurang aman begitu nggih. Ya memang ada satu positif negatif. Kalau mungkin dari aspek potensi alam itu mungkin bagus gitu, ada sungai, ada ini. Tapi memang kalaupun memakai itu harus hati-hati dari aspek safety-nya anak-anak. Iya. Bu Nur, Iya, Bu. Ya. itu ada pertanyaan di chat, Bu. Di chat. Bentar. Izin bertanya, Bu, apakah penggunaan dekorasi kartun yang menyerupai hewan tidak terlalu mirip dibolehkan? Pokemon. Adik-adik ini suka kartun toh. Anak-anak sekarang suka Pokemon, Doraemon. Boleh itu enggak apa-apa. Doraemon itu kucing ya. Doraemon, Hello Kitty gitu ya. Hello Kitty, Doraemon. Temannya Hello Kitty namanya apa? Kayak Robi, Bu. Oke, Robi. Doraemon, Hello Kitty, itu enggak apa-apa itu. Kalau seperti orang dulu itu kan wali-wali Songo itu orang itu diwujudkan dengan wayang. Wayang itu ada yang petruk, hidungnya panjang sekali, ada yang perutnya gendut gitu. Itu juga tidak seperti orang, karena sudah dibuat wayang. Ini juga seperti itu, kartun. Kartun itu tidak apa-apa. Ada lagi pertanyaan? Pak Andika tadi belum menjawab ya Pak ya? Nggih, Bu, yang terkait masa bangunan nggih. Nggih. Langsung saya tanggapi nggih, Bu Nur Jayanti. Monggo ya. Di Tor Stupa 3 itu disebutkan ya masa bangunannya minimal 3. Oh, minimal masa 3. bangunannya minimal 3 dengan ketentuan 1 masa bangunan utama dan 2 masa bangunan pendukung. Jadi kalau kawan-kawan ingin buat ada 5 masa bangunan silahkan. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Kebutuhan program ruangnya dan kemampuan kawan masing-masing. Karena nanti setiap masa bangunan harus ada gambar tampak dan gambar potongannya. Nah, sehingga itu harus diperhatikan ya. Kebutuhannya apa, program ruangnya, dan kemampuan kawan-kawan seperti apa. Sehingga kami di Stupa 3 menetapkan minimal 3 masa bangunan, 1 masa bangunan utama, 2 masa bangunan pendukung. Nah, yang 4 lantai yang mana? Yang masa bangunan utama 4 lantai. Ya. Kalau ada 5 masa bangunan, Pak, 2 masa bangunan utama, apakah kedua-duanya harus 4 lantai? Salah satu saja. Ya. Salah satu saja. Ya, kalau ada 5 masa bangunan, 2 masa bangunan utama, 3 masa bangunan pendukung, yang 2 masa bangunan utama itu salah satu saja yang 4 lantai. Gitu ya. Agar tidak memberatkan kawan-kawan, karena sudah masanya banyak, sekarang juga diminta 4 lantai. Gitu ya. Kami
menetapkan minimal 3 masa bangunan itu karena berdasarkan evaluasi Stupa 3 beberapa tahun ke belakang, memang 3 lantai itu yang pada umumnya sesuai dengan kebutuhan program ruang dan dapat dikerjakan dengan optimal oleh mahasiswa. Begitu kawan-kawan ya. Tapi silakan nanti kalau ingin melampaui itu bisa disampaikan ke dosen pembimbingnya masing-masing agar didiskusikan bersama dosennya gitu ya. Kira-kira begitu Bapak Ibu dan kawan-kawan. Oke, terima pertanyaan di chat. kasih. Pak Andika ada pertanyaan di chat itu. J. Oh iya. Untuk kantin masuk ke dalam outdoor atau indoor. Semisal masuk ke dalam indoor berarti masuk ke dalam masa bangunan. Ya, kantin itu bangunan, okay? Apakah nanti perluasannya kantin punya serambi atau ada bagian tempat makannya yang di tengah alam gitu. Tapi kan kantinnya itu sendiri bangunan, ya, tempat mempersiapkan makanan gitu, toh. Bahkan kalau mungkin ada dapurnya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi silakan kawan-kawan nanti kalau mau eksplorasi khususnya di program ruang, ya berarti ada kantin nanti yang bangunan gitu ya. Paling tidak tempat persiapan makanannya, memasak, mengemas gitu, membagikan, nah, bisa. Makannya karena SD alam mungkin makannya di tengah alam. Nah, silakan saja. Nah, makanan di tengah alam itu apakah benar-benar di tengah alam atau juga direncanakan sebagai ruang luar yang terdesain sesuai dengan kebutuhan. Nah, tadi sampaikan oleh Bu Rini, nggih, ada sungai segala macam, itu kawan-kawan dapat SD alam bisa survei ke SD IT Nurul Islam di Ring Road Barat kalau tidak salah, di Ring Road Barat Jogja. SD-nya itu dialiri sungai. Dan mereka biasa makan di sungai. Jadi sambil olahraga di sungai, sambil manjat-manjat bukit-bukit di sana, itu SD ya. Mereka makan di sana, tetapi ada kantinnya yang terbangun untuk mempersiapkan makanan gitu. Nanti makannya apakah di ruang kelas masing-masing, di tengah sungai, di tengah hutan-hutannya, nah silahkan ya. Tapi tetap ada bagian kantin yang terbangun untuk mempersiapkan makanan gitu. Apalagi di Nurul Islam itu masak sendiri. Ya. Jadi SD-nya masak sendiri sehingga butuh tenaga yang memasak, berarti butuh ruang untuk memasak. Gitu. Silakan nanti disesuaikan dengan survei dan referensi masing-masing yang dirujuk oleh kawan-kawan mahasiswa ya. Ada lagi kawan-kawan? Ini Pak Andika, untuk kebutuhan ruangnya, spesifikasi ruangnya harus ada ini itu yang menentukan kita, dosennya atau mahasiswanya sendiri? Itu dari dosennya memberikan brainstorming, Bu. Nanti mahasiswanya mengeksplorasi, Bu. Jadi kita memberikan panduan saja. Ruang yang wajib ada ini, gitu. Nanti saya bisa kirimkan, Bu, ya, yang sudah saya siapkan untuk kelas saya. Ya. Nanti mahasiswa bisa mengeksplorasi sesuai dengan desainnya masing-masing, sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Tetapi ada ruang-ruang tertentu sudah harus ada sebagai persyaratan dari SD, begitu Bu. Ya, jadi supaya semuanya sama. Karena tadi yang saya pakai sebagai contoh itu kan baru ruang kelas, ruang ini kan belum spesifik gitu. Ya, itu biar sama untuk semua grup gitu. Silakan Bapak Ibu atau kawan-kawan mahasiswa kalau ada yang ingin kembali disampaikan, ditanyakan sebelum kita bisa bergabung di breakout room masing-masing kelas dengan dosen pengampunya masing-masing. Ya. Jangan masuk breakout room dulu ya, nanti kalian kesepian di sana. Ya. Belum ada siapa-siapa. Cukup kawan-kawan mahasiswa? Silakan kalau nanti ada yang didiskusikan bisa disampaikan kepada dosen pengampunya masing-masing ya. Nanti kalau ternyata ada hal-hal yang perlu didiskusikan antar dosen pengampu akan kami lakukan. Gitu ya, untuk mencapai kesepakatan. Ya, untuk pripun Bu Nurjayanti?
untuk target hari ini itu harus jadi Nggih. apa, Pak? Target hari ini harus jadi apa? Target tercepat mekan ini sudah mulai ke program ruang, Bu. Target tercepat. Target tercepat. Oh, iya. Iya. Kita punya toleransi terkait dengan UTS, kita masih bisa untuk melakukan pembimbingan paper kelompok, Bu. Pekan ini masih bisa. Tetapi pekan depan semuanya sudah ke paper individu program ruang. Gitu. Jadi program ruang itu mahasiswanya sudah beda-beda ya, Pak ya? Untuk yang program ruang, Nggih. paper individu, setiap mahasiswa punya program ruang sendiri-sendiri dengan luasan sendiri-sendiri. Nggih. Nanti ada Ya. bagian yang memiliki kesamaan dan ada bagian kreativitas dari mahasiswa, Bu. Ya. Paper individu, sekali lagi kawan-kawan mahasiswa ya, bisa merujuk ke TOR, terdiri dari program ruang, program tapak, dan konsep desain. Ya. Sebelum nanti kita ke lembar konsep desain yang ukurannya A3. Ya. Gitu. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang ingin disampaikan kembali, atau dari kawan-kawan mahasiswa, kalau ada yang ditanyakan, ya. Cukup, Pak Andikan, cukup. Cukup, nggih? Ya. Nggih, Bapak Oke. Ibu bersama kawan-kawan mahasiswa silakan bergabung di breakout room ya, sudah tersedia. Silakan memasuki ruang kelas masing-masing sesuai dengan pengampunya ya. Kita bertemu di breakout room.